pertama kali Mas itu punya rasa terhadap sesama laki-laki itu bagaimana awal mulanya? Kalau punya rasa itu berawal dari kelas SD kecil tuh. Jadi kalau lihat temen cowok, cuma waktu dulu kan sekedar kayak suka gitu kan. Lah memulai berpacaran tuh berarti waktu kelas 3 SMP. Dan Mas berlaku sebagai yang wanita atau yang laki-laki? Yang wanita kan saya berpakaian seperti wanita. Oh gitu ya. Nah, kalau homo itu dengan homo. Kalau waria itu tidak mau dengan homo. Waria gitu akan ya. cari laki-laki yang dia bisek. Sudah mulai ada ketertarikan sama wanita belum? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali lagi kita di segmen kisah kita, segmen yang insya Allah penuh dengan nasihat dan juga pelajaran yang berfaedah untuk kita semuanya. Untuk saya Al-Fakir ini dan juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan acara ini insya Allah. Bersama kami ada Mas Doni, beliau adalah seorang ikhwan yang berasal dari wilayah sini saja, sekitaran Banyumas, tapi beliau mohon maaf ya, mempunyai kecenderungan suka terhadap sesama laki-laki. Namun menariknya yang terjadi dengan Mas Doni, kalau kita bandingkan Mas Doni dengan narasumber sebelumnya itu ada bakat-bakat gangguan jin dari kecil. Bakat di sini yang saya maksud bukan bakat alamiah karunia dari Allah, bukan. Yang dimaksud adalah sudah ditempeli jin dari kecil. Adapun Mas Doni tidak pernah mengalami kejadian-kejadian tersebut sama sekali. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui kira-kira apa sih yang menyebabkan ketertarikan terhadap sesama jenis. Ini sebagai bahan penelitian juga supaya kita bisa menelaah dan mencari solusi yang terbaik supaya manusia kembali pada fitrah yang telah Allah tetapkan. Karena Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Bambang. Ya, oleh karenanya ini kita mesti luruskan dan kita akan telaah, insya Allah. Kita sapa dulu Mas Doni. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf, boleh ceritakan awal mula pertama kali Mas itu punya rasa terhadap sesama laki-laki itu bagaimana awal mulanya? Kalau punya rasa itu berawal dari kelas SD kecil tuh. Jadi kalau lihat temen cowok, cuma waktu dulu kan sekedar kayak suka gitu kan. Terus sampai akhirnya SMP saya mengenal internet kan, buka-buka lewat komputer. Terus akhirnya tahu kalau saya tuh punya saya punya kecenderungan ke laki-laki bernama G gitu kan, berarti kan. Terus dari situ saya dapat situs untuk kenal-kenalan. Lah memulai berpacaran tuh berarti waktu kelas 3 SMP. SMP ya? Sama laki-laki. Terus setelah itu sampai SMA saya punya temen yang waria kan. Punya temen waria, terus saya ke klub malam sering, terus berdandan seperti waria, seperti perempuan, sampai tahun 2018. Terus keluarga saya ada masalah sedikit di adik saya. Terus waktu itu saya pernah nazar, kalau misalkan permasalahan ini selesai, saya potong laki-laki. Potong rambut kan dulu saya panjang rambutnya. Terus akhirnya selesai alhamdulillah, terus potong rambut jadi laki-laki lagi. Subhanallah ya. Jadi awal mulanya gara-gara searching di internet. Apa ada rasa penasaran bagaimana kaum gay itu? Iya, penasaran. Awal mulanya karena penasaran itu ya? Penasaran karena waktu itu kan saya kecil dan saya tidak tahu kalau maksudnya ada yang seperti saya di luar sana kan, jadinya saya
searching, ternyata ada klubnya tuh di internet, ada komunitasnya dari situ. Jadi sebenarnya penting bagi para orang tua untuk mengedukasi anak-anak edukasi seks. Edukasi seks ini kan bukan yang berbau, maaf ya, porno-porno bukan. Tapi untuk mengetahui bahwasanya ketika anak tersebut mulai tumbuh dewasa, tumbuh remaja, atau mungkin dari usia dini, usia TK, usia SD itu hendaknya sudah diperkenalkan. Perkenalkan kalau misal kamu dipegang ininya itu tidak boleh. Itu adalah organ intim, tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kamu laki-laki kelak juga harus suka dengan wanita, menjadi suami, menjadi ayah. Diberi gambaran yang umum dan sederhana supaya anak-anak itu sudah paham sejak dini. Karena sekarang zaman yang modern, teknologi berkembang pesat, kadang teknologi internet khususnya bisa menjadi pedang bermata dua bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita. Tatkala tidak terawasi dengan baik, maka ya bisa terjadi hal-hal yang serupa. Nah Mas, ketika sudah suka nih dengan sesama laki-laki, itu pacarannya tipenya seperti apa? Sama orang-orang yang bagaimana? Kalau saya sama khususnya lebih suka ke Chinese. Ke orang-orang Cina, Chinese, Cina. Kebanyakan sih iya sama Chinese. Lebih tua atau lebih muda biasanya? Seumuran. Dan Mas berlaku sebagai yang wanita atau yang laki-laki? Yang wanita kan saya berpakaian seperti wanita. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya dari prinsip gay sendiri ada yang bertugas sebagai laki-laki dan wanita, itu kan sebenarnya tidak bisa lepas dari fitrah manusia ya. Yang mana Allah ciptakan laki-laki pasangan dari wanita, wanita pasangan dari laki-laki. Walaupun dipoles bagaimana bentuknya lah ya, itu tidak akan pernah lepas dari hidayah atau perangkat naluri yang sudah Allah berikan di setiap kolbu, di setiap jiwa seorang manusia. Walaupun sukanya sama laki-laki nih, tapi pasti akan ada itu yang laki-laki bertugas sebagai laki-lakinya, dan ada yang laki-laki bertugas sebagai perempuan karena dandanannya seperti perempuan. Tapi maaf dipotong. Jadi itu kalau misalkan saya kan waria, itu saya mencarinya laki-laki yang normal, maksudnya bukan laki-laki yang homo itu bukan. Oh gitu. Kalau homo itu dengan homo. Kalau waria itu tidak mau dengan homo. Waria akan cari laki-laki yang dia bisek. Bisek itu yang dia tuh suka sama perempuan sebenarnya. Tapi kadang kalau misalkan ada laki-laki yang karena ekonomi, karena duit, dia mau. Itu seperti itu. Tapi kalau suruh sama homo, malah nggak mau. Berarti waria bukan sama homo. Beda ya antara homo dengan waria? Beda. Bisa dijelasin Mas? Kalau homo, ya kalau homo itu yang bentuknya masih laki-laki, sukanya sama laki-laki yang homo juga itu. Jadi kalau berpacaran tuh homo sama homo. Tapi kalau misalkan waria itu pasti carinya laki-laki yang normal. Yang udah punya istri, yang misalkan laki-laki, ya pokoknya yang normal. Bukan laki-laki yang homo. Maaf, ada yang pernah mau sampai kepincut? Iya pasti ada banyak. Di luar sana banyak. Apalagi kalau misalkan masalah uang. Walaupun sudah punya istri? Walaupun sudah punya istri. Maaf ini, kan tadi bicara masalah uang ya. Iya. Apakah mereka yang mau sama Mas itu diberikan uang atau? Iya kalau misalkan yang laki-laki faktor ekonomi pasti yang waria yang ngasih dan yang laki-laki itu pasti mau. Maaf Mas, berapa yang biasa Mas kasih untuk? Tergantung orangnya. Kalau misalkan yang pas yang di sini gitu kan paling kecil-kecil. Tapi kalau misalkan tergantung orangnya sih Mas. Kalau misalkan yang orang Jakarta atau apa gitu pernah sampai jutaan pernah. Iya. Dan itu hanya untuk teman kencan saja atau maaf sampai zina? Sampai zina? Iya, zina. Lah untuk apa kita bayar orang terus nggak zina? Pas awalnya gitu.
Maaf ya, ini mungkin pertanyaan saya terlalu awam. Oh gitu ya, la haula wala quwwata illa billah. Saya kira memang gay itu sama dengan waria. Ya waria juga kan gay, cuma dia pasti mencarinya laki-laki Yang yang maco. normal, yang maco, yang bukan gay. Kalau gay kan pasti agak lenggak-lenggok, agak ngondek pasti itu. Dan waria kan nggak suka itu. Gak suka yang ngondek malah. Ya nggak suka. Waria sukanya laki-laki yang normal. Kalau ini kan Mas yang konteksnya Mas yang membayar orang diajak ya. Iya. Mas sendiri pernah nggak dapat bayaran dari Pernah kalau waria itu lain? pernah. Dari waria lain, dari laki-laki lain. Oh, dari laki-laki lain. Iya, kalau dari laki-laki pernah. Kalau itu masalah cuma sekedar iseng-iseng. Tapi kalau teman-teman saya untuk jadi waria terus untuk karena dia butuh uang pun banyak. Yang di jalanan itu kan butuh uang. Jadi laki-laki yang kasih. Gitu Itu ya. seperti itu. Tapi kalau misalnya waria kasih uang ke laki-laki, berarti itu laki-lakinya berarti istimewa. Ya karena warinya suka atau laki-lakinya cakep atau apa gitu. Waria eksekutif ya. Kalau yang kelas ekonomi yang di jalan-jalan. Iya, dia cari uang. Tadi sebenarnya mungkin belum tentu juga dia ada keterpanggilan suka sama laki-laki ya yang ada di jalanan itu. Ya mungkin juga karena ekonomi jadi seperti itu. Mas sekarang umur berapa? 26. 26 ya. Sudah mulai ada ketertarikan sama wanita belum? Enggak ada, Sama sekali? enggak ada. Apa motivasi Mas Doni untuk hijrah, bertobat kemudian berhijrah untuk menjadi laki-laki yang seutuhnya? Enggak sih, sebenarnya kan yaitu permasalahannya adalah saya berarti dari dulu sampai sekarang tuh merasa jauh dari Allah kan. Merasa jauh dari Allah, terus ya dengan jadi waria udah salah. Setelah itu saya juga pasang susuk dan lain-lain gitu kan. Dan yang narkoba juga dijalani. Jadi kayaknya kok kayak jauh banget sama Allah kayak gitu loh. Kepengen ya sesekali deket dan maksudnya gini, apakah yang orang seperti saya ini yang jauh dari Allah itu karena orangnya atau karena udah tertulis juga? Nah, jadi Allah berikan pilihan untuk setiap manusia itu dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah berikan manusia kebebasan untuk memilih itu sebagai kebijaksanaan sekaligus sebagai kasih sayang Allah, supaya manusia itu tidak tidak terkekang. Karena konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita tidak seperti orang yang terombang-ambing seperti kapas. Ibaratnya kalau sudah tertulis di neraka ya udah nggak perlu ibadah lah, wong gimana kersane Gusti Allah sajalah. Toh kalau dimasukkan surga, sudah ditetapkan masuk surga, aku maksiat juga bakal masuk surga. Ini pandangan yang salah sebenarnya. Oleh karenanya Allah berikan hidayah itu layaknya Allah hendak memberikan rezeki untuk orang lain. Rezeki nggak mungkin kan datang sendiri, tapi harus dijemput, harus ada ikhtiar supaya kita menjemputnya, kemudian habis itu bertawakal sama Allah Ta'ala. Sama seperti hidayah, kadang Allah berikan hidayah kepada seorang manusia itu dengan berbagai macam sinyal-sinyal yang ada. Cuma kadang manusia itu tidak bisa mempergunakan potensi-potensi yang sudah Allah berikan. Makanya dalam surat Al-A'raf dikatakan ya, walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi ya, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall. Telah kami tetapkan isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati nggak dibuat untuk merenungi ayat-ayat Allah. Mereka punya mata nggak digunakan untuk melihat tanda-tanda dan sinyal-sinyal hidayah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan sinyal-sinyal Allah berupa mungkin ceramah-ceramah, kajian-kajian dari para ustadz-ustadz, kiai-kiai. Bahkan Allah di situ menyindir dengan sangat keras, ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, lebih parah lagi daripada hewan. Karena hewan itu kalau dipanggil pasti nyedek.
datang, manusia enggak. Makanya kita sholat ya 5 waktu 17 rakaat dalam sehari, selalu dalam surat Al-Fatihah itu ada kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita kan sudah Islam, kok minta petunjuk lagi? Nah, di sini para mufassirin menjelaskan namanya hidayah terbagi jadi 3. Ada hidayatul irsyad. Hidayah irsyad itu hidayah Islam. Alhamdulillah kita Islam, sudah Islam. Tapi Islam saja, kadang ada yang Islamnya cuma KTP, bawaan dari lahir tok. Makanya butuh yang namanya hidayah taufik. Taufik ini hidayah pertolongan. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan kita mendekat sama Allah. Kan kita tidak pernah tahu, tidak bisa juga menolong diri kita sendiri untuk beramal soleh. Kita bisa beramal soleh karena rahmat dari Allah Ta'ala, karena pertolongan dari Allah. Ketika kita minta hidayah taufik betul-betul, minta hidayah yang 3 ini betul-betul sama Allah, nanti akan diantarkan cara supaya bisa dekat dan bertobat kembali jalan Allah Ta'ala. Bisa dari teman-teman yang soleh, bisa dari bacaan Quran, bisa dari dipertemukannya dengan orang-orang yang memang dekat sama Allah Ta'ala, terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Taufik. Betapa banyak sekarang orang punya YouTube, orang punya HP, tapi tidak digunakan untuk belajar, justru malah untuk kemaksiatan. Ini kan Islam memang betul Islam, tapi tidak diberikan taufik untuk mendekat sama Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga ini hidayah itu tasbit. Tasbit ini hidayah supaya ditetapkan iman Islam kita di hati. Dulu semasa Nabi ada namanya mantan sahabat. Sahabat ini kan orang yang Islam, pernah ketemu sama Nabi, ikut hijrah, ikut berjihad sama Nabi, tapi dia menjadi mantan. Kan kasihan sekali. Namanya Rojal bin Unfuwah. Rojal bin Unfuwah. Nah, ini ketika ekspedisi mau membebaskan, mau menaklukkan si Musailamah al-Kadzab ini, nabi palsu, ternyata dia teriming-imingi dengan jabatan dan posisi. Tadinya dijadikan delegasi sunnah untuk mendakwahi Musailamah karena saking pinternya Rojal bin Unfuwah. Tapi ternyata di sana mereka membelot dan mengkhianati kaum muslimin. Saat perang, si Rojal bin Unfuwah dibunuh sama saudaranya Umar bin Khattab. Matilah dia dalam keadaan bukan Islam. Maka ini pentingnya kita minta hidayah tathbit supaya ditetapkan iman Islam kita sampai kita mati nanti. Ustadz, maaf dipotong. Kalau misalkan ya Ustadz, ya kita bicara di yang lingkungan kita yang seperti ini. Terus misalkan gini, jadi ada keluarga yang di suku-suku kayak misalkan suku Dani gitu di Papua gitu ya Ustadz, itu punya anak dan dia lahir di pedalaman situ. Dia dari lahir tidak tahu luar dan lain-lain. Apakah dan terus sampai mati dia keadaannya tidak Islam? Apakah itu takdir juga? Kalau dia saat hidupnya ya tidak pernah mendengar Islam sama sekali, iya, tidak karena hidup di pedalaman, tidak pernah mendengar Islam sama sekali ya, maka ketika dia meninggal dia termasuk bagian dari ahlul fatrah. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Jadi rasul di sini ya tentu rasul dari utusan-utusannya Allah seperti Rasulullah Muhammad SAW, terus sebelumnya ada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan nabi-nabi sebelumnya itu rasul untuk kaum-kaumnya. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul untuk seluruh umat manusia. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, Yahya untuk Bani Israel, dan untuk kaum-kaum yang lain. Kaum Ad ada Nabi Saleh, ada kaum Tsamud, ada kaum yang lain-lainnya, ada nabi-nabinya tersendiri. Tapi Rasulullah Muhammad untuk seluruhnya. Nah, tatkala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini tidak nyampe ke pelosok yang ada di rimba, maka mereka mati dalam keadaan tidak berdosa karena tidak berislam. Ini sebagaimana layaknya manusia yang belum diutus Rasul. Kalau seperti itu berarti takdir. Itu takdir dari Allah Ta'ala. Tidak sudah dituliskan dari kecil. Ya, tidak dimasukkan neraka juga. Dan itu sudah dituliskan dari kecil sampai matinya akan seperti itu. Ya, sebelum dia lahir Allah sudah tulis. Jadi Allah mempunyai sifat qadim. Sifat qadim itu sifat yang tidak berawal. Ada di zaman azali. Zaman azali itu
zaman di mana belum ada apa-apa. Itu kita nggak akan nyampe otak kita untuk sampai ke sana. Dan walaupun Allah ars waktu itu, ars hingga sana Allah, alam raya ini belum ada, Allah tetap disifatkan sebagai Khalik, pencipta. Sebagaimana saya duduk misalnya, saya duduk di sini. Apakah karena saya duduk, saya tidak disifati bisa berjalan? Saya kan belum berjalan nih, saya masih duduk, saya bisa berjalan. Apakah sebelum saya berjalan, saya tidak bisa berjalan? Ya enggak. Jadi Allah walaupun waktu itu semua alam raya ini belum ada, Allah tetap disebut Khalik, Tuhan yang maha menciptakan. Dan itu di zaman yang sebelum Allah ciptakan apa-apa, tidak berawal. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai Tuhan tatkala dia ada permulaannya. Makanya dalam surat Al-Ikhlas dikatakan lam yalid walam yulad. Tidak diawali, tidak juga mengawali, kan begitu. Tidak dilahirkan, tidak juga pernah dilahirkan. Nah, Tuhan dilahirkan ya berarti bukan Tuhan. Karena pernah ada masa lemah. Karena Allah kuat dari awal sampai akhirnya selalu kuat dan tidak pernah mati. Nah, ada namanya sifat Allah yang maha alim, maha mengetahui. Allah tahu nih akan ciptakan kita semua. Faizar sudah ditetapkan, Mas Doni sudah ditetapkan juga, sudah tahu. Mas Imam, Mas Anton, Mas Putra, semua sudah tahu semuanya. Dan itu sudah dituliskan ketika Allah ciptakan kolam itu pena, ya, dengan lembaran Lauhul Mahfuz itu disuruh menulis semua apa yang sudah Allah ketahui. Sudah berarti Allah yang kita ketahui. jalani sekarang takdir Allah, bukan pilihan kita. Kalau Yang misalkan kita milih, berarti kan juga ditakdiri Allah. Berarti ya, dia Allah, kan berarti misalkan saya berdosa nih, terus besok saya misalkan akan tobat, berarti kan sudah dituliskan, berarti itu sudah takdir, berarti kita sekarang hanya menjalani saja, berarti kan? takdir itu dijemput. Jadi ada yang namanya qadha dan qadar ya. Adapun qadar yang ditetapkan ketika kita dalam kandungan itu bisa berubah tatkala kita berusaha. Usahanya dengan apa? Ya dengan memperlihatkan kesungguhan kita di jalan Allah Ta'ala untuk taat sama dia, untuk taat sama Allah Ta'ala, maka nanti akan diberikan jalan-jalan yang mudah. Itu takdir dari Allah. Termasuk mungkin Mas mau bertanya, apakah sifat waria ini adalah termasuk takdir dari Allah? Takdirnya salah apa enggak nih gitu, atau bagaimana? Iya, maksudnya berarti kan ini juga sudah dituliskan kan? Sudah dituliskan Allah Ta'ala, tapi kita diberikan pilihan. Termasuk ini kan saya bertemu dengan Mas Doni adalah salah satu hantaran dari Allah untuk memahamkan Mas Doni bahwasanya konsep yang seperti ini adalah perasaan yang Mas Doni lagi rasakan suka dengan laki-laki ini adalah perasaan yang tidak sebaiknya, tidak sebenarnya seperti itu. Jadi seperti iblis sudah ditakdirkan sama Allah dia masuk neraka. Kenapa? Karena Allah sudah tahu lah iblis ini nanti ketika diciptakan dia bakal melakukan ini dan itu. Allah cuma nulis saja. Setelah itu biar Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan, kalau malaikat sudah nggak mungkin dia bermaksiat ya. Jin dan manusia suruh mengamalkan apa yang mereka inginkan sebebas mungkin. Tapi ingat, kita ini layaknya di pasar. Kita ambil barang-barang di supermarket lah ya, di supermarket kita ambil barang-barang semau kita, di depan ada kasir yang menanti untuk kita bayar. Ini seperti itu. Oleh karenanya, walaupun takdir sudah dituliskan, kita dituntut sama Allah Ta'ala supaya berusaha gimana caranya kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapat ridho dan ampunannya. Dan makanya Allah tidak biarkan manusia begitu saja berkeliaran di muka bumi tanpa ada petunjuk SOP. SOP-nya apa? Quran. SOP-nya dengan Al-Quran, SOP-nya dengan para rasul yang menyampaikan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Dari dulu tuh kayak pemikiran saya tuh gini loh, setiap yang kita lakukan sekarang ini sampai sekarang ini itu sudah takdir. Jadi kalaupun misalkan saya sekarang berdosa terus tahu-tahu besoknya tobat atau apa, ya itu sudah dituliskan, berarti selama ini dosa-dosa saya juga sudah dituliskan, berarti kan?
Sudah diatur, maksudnya, oh besok Doni mau ke sini, mau ini itu, berarti kan sudah ada di sana kan? Sudah ada semua. Tapi ingat, tulisan itu kan apa istilahnya ya? Ketetapan dari Allah untuk melihat gimana nanti hamba-hambanya ke depan. Hamba itu diberikan pilihan. Allah sudah tulis nih. Gini. Gimana? Allah punya sifat alim, punya sifat ilm. Allah punya sifat tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk seluruh makhluk, individu makhluk. Setelah Allah tuliskan itu semua, Allah berikan ini fasilitas-fasilitas yang ada, seabrek-abrek. Dah silahkan nikmati apa yang kamu mau. Untuk ahli neraka misal yang sudah Allah berikan ketetapan mereka masuk neraka, nauzubillah ya, semoga kita tidak termasuk bagian dari itu. Itu diberikan fasilitas kesenangan duniawi yang enggak dimiliki oleh mungkin kaum-kaum yang beriman. Mereka punya banyak kekayaan, mereka punya banyak istri-istri yang cantik, anak-anak yang menyenangkan. Dan itu kata Nabi, orang yang enggak pernah sakit, orang yang punya kenikmatan banyak sekali di dunia adalah orang yang paling berat siksaannya kelak di hari kiamat. Kenapa? Allah adil dong. Kan sebelum kita diutus nih, sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, kita sudah ditanya dulu sama Allah. Ruh kita ditanya dulu. Ini bisa ditemukan dalam Al-Quran surat Al-A'raf di juz 9 ayat 107 kalau tidak salah ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ingatlah ketika Tuhan kalian mengusap punggungnya Adam, brek, ya enggak gini ya. Nah, ini saya gambarkan, tapi Allah enggak ngusap seperti saya enggak. Allah ngusap punggungnya Adam alaihissalam, kemudian keluar seluruh anak cucunya. Kita semua akan ditanyai sama Allah, alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi bahwasanya aku adalah Tuhan kalian? Kita semua waktu itu berucap bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersaksi. Kita semua ketika mengucapkan itu, konsekuensinya kita harus tunduk dengan syariat yang Allah telah tetapkan di dunia ini. Karena setiap anak yang dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitrah, suci. Ibaratnya seperti kertas yang putih bersih. Nah, saat dia tumbuh dewasa, dia terkontaminasi dengan berbagai macam hal-hal yang buruk dari luar, entah itu teman, entah itu dari internet, entah itu dari jin, entah itu dari yang lainnya, akhirnya terkotori. Maka tugas-tugas dari para ahli ilm adalah untuk mengembalikan orang-orang yang tadinya dikotori dengan semacam itu untuk kembali lagi kepada jalan Allah yang lurus. Ya kalau misalkan itu kan tadi katanya ditanya sama Allah kan, dan akan tunduk kepada syariat-syariatnya kan. Terus ruh itu lahir dari rahim seorang ibu Kristen atau seorang ibu Hindu, Buddha, ya. Dan itu dibesarkan dari kecil Kristen, Hindu, Buddha, itu bagaimana? Salahkan orang tuanya atau gimana kalau misalnya seperti itu? Sekali lagi, manusia diberikan bekal sama Allah untuk menjemput fasilitas hidayah tersebut, menjemput hidayah-hidayahnya. Fasilitasnya berupa mata, hati, telinga, dan tidak mungkin di zaman sekarang Islam itu tidak tersebar luas, mudah diakses, nggak seperti zaman dulu. Dan manusia diberikan naluri untuk berpikir, mencari siapa Tuhannya. Pasti itu. Setiap manusia pasti pernah dia mencari jati dirinya, mencari Tuhannya. Ya manusia-manusia yang sadar saja sebenarnya. Nah, tatkala orang tersebut kok masih berkomitmen untuk menetapi kekufurannya pada Allah Ta'ala, ya secara adil Allah akan jebloskan mereka ke neraka. Nggak mungkin masuk surga. Karena satu-satunya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Apakah itu takdir? Ya jelas takdir. Takdir, sekali lagi, takdir yang Allah sudah tahu dan Allah sudah urusi itu. Karena manusianya sama Allah. Dan sudah dituliskan sama Allah bahwa kamu besoknya murtad, itu sudah dituliskan. Sudah dituliskan semua. Dan Allah kan tahu. Allah lebih tahu orang yang dijemput bisa menjemput fasilitas hidayah
menjemput hidayah, dan mana orang yang memang membatu hatinya sehingga tidak mau melihat, mendengar dan memahami ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh orang yang diberikan ilmu sama Allah. Iya kan, dulu saya soalnya pernah Masih ada ganjalan dulu waktu pas SMK itu juga pernah masuk Kristen kan. Ya itu karena tahu-tahu aja kepengin masuk, terus kayak yang pas waktu berdoa di gereja tuh pernah sampai nangis gitu aja sih. Dan itu belum pernah dirasakan pada waktu sholat atau itu belum pernah gitu loh. Itu seperti itu. Sekarang Muslim apa masih Kristen? Sekarang dari situ, setelah itu kan saya ketahuan sama orang tua kan. Saya itu udah nggak boleh lagi ke gereja kan. Terus yaudah Muslim tapi yang jauh sama Allah gitu loh, Tat. Yang pengen deket gitu loh. Pengen deket sama Allah tapi nggak tahu caranya. Bukan nggak tahu tuh, ya tahu dengan sholat seperti itu kan. Cuma kok kayaknya aku males banget orangnya, terus melakukan ya maksiat terus ya narkoba kayak gitu terus gitu loh, Tat. Kepengin dirubah gitu loh. Insya Allah bisa dirubah saat Mas ada kemauan yang kuat. Nanti kita akan praktekkan betul bahwasanya Islam ini bukan hanya sekedar agama ritual, tapi agama yang betul-betul membimbing manusia kepada kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Inilah yang masyarakat Indonesia masih terjebak pada konsep ritual saja. Seperti contohnya begini, orang mau kaya, pasti tanyanya amalannya apa ya ben kaya? Oh itu baca surat Waqiah 100 kali. Nah ini kan ya mungkin ada hadis yang menunjukkan hal tersebut, tapi ingat ya, seharusnya konsep Al-Quran ini dijelaskan lebih gamblang oleh para orang-orang yang mengerti Al-Quran, sehingga orang itu nggak hanya sekedar nyari amalan, jadi Al-Quran hanya sekedar menjadi mantra saja, kayak orang rukyah lah. Contohnya orang mau meminta kesehatan, kesembuhan, bacaannya apa ya, tolong dirukyahkan, disebul-sebul dengan harapan langsung sembuh seketika. Tidak, Al-Quran dengan jelas dan nyata menjelaskan kepada seluruh manusia bagaimana cara untuk sehat. Ada pada satu ayat ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Ini ayat yang menjelaskan prinsip kesehatan dalam Islam. Makanlah, minum, jangan berlebihan. Karena orang sakit rata-rata mereka makan dan minum berlebihan. Contohnya kelebihan makan yang manis-manisan, makan yang unsurnya panas. Kalau berlebihan ya jadi tidak baik. Kelebihan makan lemak-lemakan bisa timbul kanker. Minum-minuman juga demikian ya, makanya ini Islam sebenarnya mengajarkan konsep keseimbangan cara pengobatan, bukan hanya dengan dirukyah saja. Contoh lain yang lebih dahsyat bisa kita lihat ayat tentang rukhsah, keringanan ketika orang yang sedang berhaji ihram, kan dia nggak boleh cukur rambut, tapi bagi orang yang punya sakit di kepalanya dia boleh cukur rambut. Apa hikmah dari ayat ini? Menunjukkan bahwasanya setiap zat-zat yang merugikan bagi tubuh manusia itu harus dibuang, supaya ketika rambut itu dicukur, uap itu keluar dari pori-pori. Tapi di situ para ulama menjelaskan ya, dari ayat satu ayat ini saja ternyata ada 10 hal yang harus dituntaskan supaya manusia sehat. Di antaranya darah harus dikeluarkan tiap bulan dengan bekam atau fasdu. Kemudian sperma mani dengan menikah. Kemudian muntah, disunahkan kita muntah loh Mas, sebulan sekali untuk detox ya. Dengan apa? Dengan herbal-herbalan yang bisa memicu untuk mengeluarkan racun-racun juga bisa. Dengan ishal, membuat mencret supaya usus kita bersih. Dengan apa? Bisa dengan daun jati Cina. Jadi itu unsur-unsur merusak bisa dikeluarkan. Makanya sekali lagi, Islam tidak hanya mengajarkan konsep ritual, tapi adalah tata cara hidup supaya manusia bisa hidup mulia dunia akhirat. Orang yang sakit misal dalam surat Al-Maidah ayat 6 dibolehkan untuk tayamum, ya kan? Boleh untuk tayamum. Kenapa? Karena
kelebihan unsur dingin, patogen-patogen luar yang merugikan dirinya. Makanya Allah tahu sebagai Tuhan Rob seluruh manusia, ini kalau hambaku sakit kena air, dia bakal bisa lebih sakit. Makanya Allah turunkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, diberikan rukhsah keringanan, boleh kamu bertayamum, bertoharo, mensucikan diri dengan tayamum. Tayamum itu apa? Ya, Bersuci dengan debu. Ya, maha pemurahnya Allah Ta'ala itu. Nah, konsep yang semacam ini disebut sebagai hifdzus shihah atau menjaga kesehatan, berlaku untuk seluruh penyakit. Ya, dengan konsep wudu, konsep haji, ya, dan lain sebagainya. Orang puasa misalnya, puasa Ramadan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu disuruh malah, hendaklah kalian berpuasa karena puasa itu baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Puasa Ramadan sewajib itu Allah berikan keringanan bagi orang yang sakit atau safar. Karena orang yang bersafar, berpergian jauh, dia butuh energi yang prima supaya tidak lemas di perjalanan. Maka Allah turunkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, diberi keringanan, boleh mengganti puasa Ramadan di hari-hari yang lainnya. Kalau soal tato, maaf dipotong. Tidak apa-apa. Ya, kalau soal tato gimana? Apa yang gimana? Kalau sudah ditato? Iya. Tidak apa-apa. Kalau bisa dibuang ya dibuang. Kalau misal tidak bisa dibuang, tetap sah. Insya Allah toharohnya. Mau seperti itu. Tetap sah. Tapi kalau kecil ya, misal cuma di tangan aja ya. Di sini ada di 3 kaki besar. Tidak masalah. Ketika Mas betul-betul mau niat berhijrah, niat bertobat sungguh-sungguh, sudah syahadat lagi belum? Belum pernah. Pokoknya ya sholat atau apapun belum pernah sampai sekarang. Dari tahun berapa berarti? Dari tahun 2011, 2009-2008an. Oh, gitu. Nggak pernah itu lagi. Tetap sah, insya Allah mandinya Mas sah, wudunya juga sah, Allah terima. Justru karena Mas ini punya potensi kebaikan, potensi jadi orang yang soleh. Semoga pertemuan kita ini adalah perantara Allah itu betul-betul sayang sama Mas Dani. Ya, jadi yang namanya takdir, tidak ada manusia yang ditakdirkan dalam keadaan yang buruk. Kita diberikan pilihan, hak pilih oleh Allah Ta'ala, ya, mau memilih takdir yang baik atau takdir yang buruk. Seperti halnya kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau sedang duduk di tembok yang sudah rapuh hendak runtuh, beliau beranjak dan berpindah ke tempat yang lain yang lebih aman. Ada sahabat yang menegur Ali bin Abi Thalib, kenapa kamu lari dari takdir Allah? Bukankah kalau kamu sudah ditakdirkan untuk selamat, kamu pasti akan selamat? Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku berpindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya konsep takdir adalah konsep yang bisa kita pilih, tentu atas dasar kuasanya Allah Ta'ala. Kita berikhtiar, habis itu bertawakal sama Allah. Ya, Mas Doni, Iya. Bismillah kita syahadat, ya, syahadat lagi. Semoga Allah terima tobatnya dan menjadi muslim yang soleh, muslim yang baik, dan semoga kita bisa reuni kelak di surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di Islam. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat ya. Tapi sebelum itu kita akan mandi besar dulu. Doa-doanya? Dan tidak ada doa-doanya. Oh, niat untuk mandi besar saja. Kalau misalkan mau wudhu gitu misalnya itu ya, wudhu lupa doanya atau apa gitu, bagaimana? Wudhu yang disunahkan adalah baca Bismillah, ya, habis itu membasuh dan mengusap bagian-bagian yang diwajibkan serta disunahkan. Cukup itu saja, tidak ada doa-doa yang lain. Mungkin setelah itu ada, setelah selesai wudhu memang ada doanya.
Ya, kita akan membimbing Mas langsung mandi ya. Iya. Monggo. وكره إليه الكفر والفسوق